Oke, selanjutnya lanjut ke bungke yang nomor 4, yaitu do shi naike ya, bentuk nai ditambah de nayani mas. Nah, kalimat ini atau bungke ini itu maknanya apa? Kita akan belajar makna, salah satu makna naide di sini. Kan dulu kita pernah belajar yang jangan ya. Nah, kali ini maknanya itu tanpa. Ya. Tanpa. Jadi artinya kalimat ini tuh maknanya kita melakukan sesuatu tanpa melakukan sesuatu. Maksudnya apa gitu? Misalkan gini, saya mandi tanpa menggosok gigi ya. Nah, untuk kalimat ini ya, dua kegiatan yang dimunculkan itu harus berhubungan, harus yang berpasangan. Kalau mandi kan biasanya kita akan menggosok gigi juga, jadi saling berhubungan ya. Makanya ini bisa dimasukkan ya. Kalau bahasa Jepangnya ini watashi wa ha o. Jadi yang tanpanya dulu ya. Migakanai de, migakimasu, migakanai de, abimasu. Saya mandi tanpa menggosok gigi. Ya. Kemudian misalkan apalagi yang berhubungan. Misalkan saya pergi ke sekolah tanpa sarapan. Nah, pergi ke sekolah dan sarapan itu biasanya saling berhubungan ya, saling berpasangan. Jadi kalau misalkan pergi ke sekolah itu sangat erat kaitannya dengan sarapan. Tiba-tiba kita pergi ke sekolah tanpa sarapan. Nah, itu bisa dijadikan kalimat di naide ini gitu ya. Misalkan asa gohang o tabenai de gakko e ikimasu. Jadi saya pergi ke sekolah tanpa sarapan pagi ya, tanpa makan sarapan ya. Jadi untuk naide ini jangan dicoba untuk menggabungkan dua hal atau dua kegiatan yang tidak ada hubungannya atau tidak ada kaitannya gitu. Misalkan gini, saya belajar tanpa menggosok gigi ya. Apakah ini bisa dijadikan kalimat ini? Ya bisa, tapi nggak logis gitu. Siapa yang akan ngomong saya belajar tanpa menggosok gigi gitu? Jadi tidak logis kalimatnya, karena si belajar dan menggosok gigi itu tidak ada hubungannya ya. Jadi hindari kalimat-kalimat seperti ini. Buatlah kalimat-kalimat dengan dua kata kerja yang berhubungan erat. Jadi kalau kita melakukan ini hampir 90% pasti kita juga melakukan ini gitu. Ya, wakarimashita ka? Hai. Lanjut ke bungkai terakhir. Doshi jishokei to ya. Nah, untuk to ini, partikel to kali ini, partikel to yang sudah kalian pelajari itu kalau nggak salah artinya dan ya. Dan. Nah, untuk kali ini to di sini artinya adalah kalau. Kalau, jika, if ya. Nah, di Jepang kalaunya itu banyak ya. Ada to yang akan kita pelajari sekarang, ada eba, ada tara ya. Jadi ketika kita mau pakai kata kalau, ini kita harus mikir dulu ini kalaunya yang mana gitu. Nah, maka dari itu ketika kita belajar kalaunya to, kita harus tahu to
to itu digunakan untuk kalau yang seperti apa ya. Kita di sini ya, di itu dulu ya, di list dulu. Untuk to ya, kalau untuk to itu digunakan untuk kejadian alam atau alami atau yang pasti-pastilah ya. Jadi kalau gini pasti kayak gini. Contoh kalimatnya, kalau hujan pasti basah ya. Amega furuto no rimas. Kalau hujan pasti basah aja. Jadi kok di sini nggak ada kata pastinya sensei, langsung aja otomatis. Kalaunya ribet ya. Kalaunya pakai to itu otomatis aja pakai pasti ya. Hai. Kalau yang kejadian alami ya. Atau misalkan contohnya apa yang alami lagi? Kalau terbakar pasti panas. Iya ya, terbakar pasti panas ya, kecuali kamu dapat mukjizat gitu. Jadi dingin apinya. Nah, kurang lebih kalau yang pertama itu digunakan ketika berhubungan dengan kejadian alami atau yang pasti-pasti. Kemudian yang kedua ya, kalau nyato itu dipakai untuk hal-hal yang berkaitan dengan mesin atau fungsi mesin. Nah, contohnya apa? Kalau saya pencet remote, AC-nya nyala ya. Remote no ri lah, bukan ri lagi. Remote no botan o osuto eakong ga tsukimasu. Jadi ini berhubungan dengan fungsi mesin. Contohnya ini ya. Kenapa fungsi mesin? Karena mesin itu adalah alat yang sudah diprogram secara otomatis yang akan pasti seperti itu gitu. Ketika dimasukkan input atau perintah pasti akan seperti itu. Kalau misalkan tidak seperti itu, maka mesin itu ya rusak gitu, keluar dari fungsinya ya. Seperti itu. Jadi pokoknya untuk yang mesin-mesin itu silakan pakai to kalaunya untuk fungsi mesin. Nah, kalau saya delete ini, kalau saya pencet ctrls misalkan, nanti filenya nge-save dan sebagainya. Hai. Yang ketiga itu adalah kebiasaan ya, atau kelumrahan ya. Nah, kebiasaan atau kelumrahan ini itu biasanya dibagi untuk daerah atau tempat ya, dan individu ya. Maksudnya gimana ini sensei? Kelumrahan kebiasaan atau kelumrahan daerah atau individu. Jadi kalau yang daerah itu kan kebiasaan atau kelumrahan di setiap daerah itu berbeda-beda ya, tergantung daerahnya. Misalkan di Indonesia itu anak 7 tahun, kalau anak sudah 7 tahun biasanya dia kelas 1 SD. Belum tentu di negara lain anak 7 tahun tuh kelas 1 SD gitu. Atau misalkan Sangatsuni nih, misalkan Sangatsuni Naruto kalau sudah bulan Maret, Minna atau Daitai
atau minna aja lah. Minna hanami ni ikimasu. Ketika atau kalau sudah bulan Maret, semuanya akan pergi untuk melihat hanami atau untuk melihat bunga sakura ya. Kegiatan melihat sakura namanya hanami ya. Nah, kalimat ini bisa pakai to kalau kitanya ada di Jepang. Kalau kitanya ada di Indonesia, ya enggak ya, enggak pakai to, dan enggak akan ada yang ngomong kayak gini ya. Karena ini kebiasaan, atau di Jepang lumrahnya itu seperti ini. Meskipun belum tentu semuanya akan melihat hanami, tapi lumrahnya orang Jepang itu kebiasaannya seperti ini ya. Atau yang lumrah di Indonesia apa ya? Hal yang lumrah itu Lebaran gak misalkan Lebaran Datara Lebarani Naruto. Kalau sudah Lebaran, Minna Furusato kaerimasu. Kenapa di sini kalaunya? Kalau sudah Lebaran, semuanya pulang kampung gitu. Kenapa di sini kalaunya itu pakai to? Ya karena ini tradisi ya, kebiasaan kelumrahan di Indonesia seperti itu. Ini yang di Jepang, ini yang di Indonesia. Nah sekarang individu, gimana kalau individu ya? Kalau individu itu mungkin di Shikeng tidak akan ada, jadi ini hanya untuk pengetahuan aja ya. Toh untuk individu itu bisa digunakan kepada orang yang kita sudah tahu kebiasaannya secara detail gitu ya. Misalkan saudara gitu, saya bilang tentang adik saya, dia kalau mandi pasti lama gitu. Kalau mandi pasti. Nah, kenapa saya di sini kalaunya bisa pakai to? Karena saya sudah tahu kebiasaan persis adik saya gitu. Karena saya kakaknya. Kalau misalkan kamu orang lain terus bilang ke adik saya kalau mandi pasti lama, dan kamu gak kenal betul adik saya, ya itu tidak bisa pakai to si kalaunya. Seperti itulah ya. Jadi 1, 2 kurang lebih ya penggunaan to-nya inilah ya, segini syarat-syaratnya. Jadi silahkan berlatih untuk membuat contoh kalimat ya. Jadi kalau nggak salah ada sensei yang menerangkan juga untuk yang to itu ada apa gitu, saya lupa, tapi ya betul juga gitu cara menerangkannya. Tiap sensei biasanya beda-beda. Kalau ada masukan silahkan ya. Gitu aja. Kalau ada pertanyaan silahkan latihan. Terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri pembelajaran bab 21 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.